Kemarahan Universe. Halo semua, selamat datang kembali di channel Aneh Kemarahan Universe. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Maaf kalau misalnya nanti ada suara berisik-berisik karena di luar emang lagi rame. Hari ini Aneh bakal ngebahas top 5 film Marvel Cinematic Universe versi Aneh. Nah, daftar film-film ini itu bersifat subjektif atau pendapat Aneh pribadi. Jadi kalau misalnya ada yang nanya film ini mana, film itu mana, itu kan pendapat kalian, bukan pendapat Aneh. Jadi maaf kalau misalnya film favorit MCU kalian nggak ada di list Aneh. So tanpa basa-basi lagi, kita mulai aja. Inilah top 5 film MCU versi Aneh. Oke, di urutan kelima adalah film Captain America Civil War yang rilis pada tahun 2016. Ini merupakan film pembuka dari Phase 3 MCU. Koreksi Aneh kalau misalnya Aneh salah. Nah, di film ini menceritakan tentang perselisihan antara Steve Rogers si Captain America dengan Tony Stark sang Iron Man. Mereka berselisih tentang haruskah para superhero itu diawasi oleh pemerintah. Nah, Captain America menolak untuk diawasi, sedangkan Tony si Iron Man merasa mereka perlu diawasi karena dia telah merasa bersalah atas beberapa kejadian yang disebabkan oleh pertarungan Avengers dengan musuh-musuhnya. Nah, sebenarnya perselisihan antara dua karakter ini udah terlihat semenjak film The Avengers, di mana mereka pertama kali dipertemukan di film itu. Tapi di sini Russo Brothers berhasil mengorek lebih jauh lagi, membuat konflik antara dua karakter ini lebih luas lagi. Dan itu menurut Aneh eksekusinya baik banget. Selain itu di sini selain perselisihan mereka itu dipanas-panasin lagi sama karakter villain yang muncul di film ini, yaitu Baron Zemo. Di sini menurut Aneh itu Baron Zemo keren banget di sini, dimana dia cuman seorang mantan tentara bayaran tapi berhasil memecah kelompok superhero terkuat di dunia Marvel itu menjadi dua bagian. Itu keren banget asli. Dimana kita ngelihat di situ dia tuh punya niat balas dendam ke Avengers karena satu kejadian di kota Sokovia yang muncul pada film Avengers Age of Ultron, dimana kalau nggak salah di situ anak dia tewas, makanya dia mau balas dendam ke Avengers. Nah, ada satu hal yang Aneh nggak suka dari film ini, dimana di sini The Winter Soldier atau Bucky Barnes, temennya dari Captain America, itu dibuat terlihat lemah. Menurut Aneh terlalu dibuat lemah di film ini gitu. Itu sih kekurangannya menurut Aneh. Selain itu final battle bagus, cuman menurut Aneh kurang didukung dengan scoringnya kurang mendukung lah buat final battle. Di urutan keempat ada film Avengers Infinity War. Menurut Aneh, ini adalah film Avengers terbaik dari 4 film Avengers yang sudah dirilis oleh Marvel Studios. Kenapa? Karena menurut Aneh di sini Thanos sang villain utama itu benar-benar mengintimidasi banget dengan ke-6 Infinity Stone-nya. Nah, di sini drama dari film ini tuh benar-benar dapat. Keren banget asli Thanos di sini. Sebenarnya di awal film dia belum mendapatkan ke-6 Infinity Stone karena dia masih mengutus para Black Order untuk melengkapi Infinity Stone yang tersisa yang belum ia punya. Nah, yang Aneh suka di sini itu endingnya itu benar-benar nggak diduga, dimana para superhero terkuat bumi itu harus kalah oleh Thanos sang Mad Titan, meskipun sudah dibantu dengan pasukan dari Wakanda,
dibantu oleh The Guardians of the Galaxy, namun mereka tetap kalah. Itu sih yang menurut aneh benar-benar berkesan itu di situ, dimana kita ngeliat superhero itu kalah sama musuhnya. Itu keren banget asli. Di sini sutradaranya itu Russo Brother lagi, mereka benar-benar berhasil mengatur porsi yang pas bagi tiap karakter, dimana banyak banget karakter yang muncul di film ini, tapi mereka berhasil memberikan porsi yang tepat untuk masing-masing karakter. Di urutan ketiga ada film Captain America The Winter Soldier. Ini merupakan film yang menampilkan debut perdana dari karakter The Winter Soldier, si Bucky Barnes, temannya Steve Rogers alias Captain America. Film ini unik karena di sini mengusung tema mata-mata, di mana Hydra itu menyusup ke dalam organisasi SHIELD yang menaungi Avengers. Nah, menurut Anda itu keren banget karena Hydra itu di sini benar-benar diperlihatkan sebagai salah satu kelompok villain yang perlu ditakuti di dunia sinematik Marvel. Selain itu, selain The Winter Soldier, di sini juga menjadi debut pertama dari karakter The Falcon yang diperankan oleh Anthony Mackie. Selain The Falcon, ya superhero lain yang muncul adalah Black Widow yang diperankan oleh Scarlett Johansson. Di sini sutradaranya itu lagi-lagi Russo Brother. Nah, di sini emang The Winter Soldier ini adalah film pertama Russo Brother di Marvel Cinematic Universe. Di posisi runner up ada film Black Panther yang rilis pada tahun 2018 yang disutradarai oleh Ryan Coogler, sang sutradara dari film Creed. Dan di film ini merupakan film pertama dari Black Panther setelah debutnya di film Captain America Civil War. Menurut aneh, di film ini Ryan Coogler berhasil menggambarkan Wakanda yang merupakan negara di pedalaman Afrika namun memiliki teknologi yang sangat maju. Meskipun negara ini futuristik, tapi tetap tidak meninggalkan kesan khas budaya dari Afrika. Itu yang keren banget dari film ini. Selain itu, penampilan impresif dari Michael B. Jordan yang memerankan karakter Alec Killmonger, villain utama dari film Black Panther, itu patut diapresiasi. Hal yang unik lagi dari film ini itu aksen bahasa Inggris yang digunakan itu dibuat khusus untuk film ini. Jadi emang aksennya itu emang sengaja dibuat oleh sang aktor yang memerankan Black Panther, mendiang Chadwick Boseman. Asli ini film keren banget karena penggambaran futuristiknya itu benar-benar wah banget lah, memanjakan mata banget. CGI-nya itu, koreografi fight-nya emang the best lah, karena Ryan Coogler juga mengatakan kalau dia memasukkan berbagai macam martial art dalam menyusun koreografi di film ini. Oke, di yang terakhir, di posisi pertama dari top 5 film MCU versi aneh itu adalah film Doctor Strange yang rilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Scott Derrickson. Menurut aneh, film Doctor Strange adalah salah satu film paling underrated di Marvel Cinematic Universe. Tapi film ini berhasil membawakan sebuah suasana baru di Marvel Cinematic Universe, karena ini film pertama Marvel Cinematic Universe, film pertama MCU yang menyinggung soal adanya multiverse, yang menyinggung eksistensi multiverse di MCU selama ini. Nah, menurut aneh, Benedict Cumberbatch itu berhasil membawakan karakter Stephen Strange sebagai dokter ahli bedah terbaik dunia yang arogan, jenius tapi arogan, sama kayak Tony Stark. Itu dia berhasil banget memerankannya, karakter Stephen Strange ini. Itu benar-benar dapat. Selain itu, yang aneh suka itu perjalanan dari karakter Stephen Strange yang awalnya cuma dokter bedah terbaik di dunia, namun karena satu insiden karirnya berhenti dan dia pergi ke Tibet untuk yang tadinya cuma untuk menyembuhkan tangannya, tapi malah menjadikan dirinya sebagai penyihir terkuat di bumi. Nah, ini film yang
keren tuh di bagian visualisasinya, bagian CGI-nya itu asli keren banget. Villain utama dari film ini adalah Caecilius dan Dormammu. Oke, itu tadi top 5 film MCU versi aneh. Jujur agak susah buat nentuin posisi-posisi dari film-film ini karena film MCU itu benar-benar banyak. Tapi emang sorry to say, formulanya itu nggak jauh berbeda satu sama lain. Cuman di yang 3 list teratas itu emang agak susah menurut, itu benar-benar favorit aneh semua karena keunikan dan punya ciri khas masing-masing. Agak bingung juga sebenarnya tadi antara mau memilih posisi pertama Black Panther atau Doctor Strange, tapi pada akhirnya Anda memilih Doctor Strange di posisi pertama. Kalau misalnya ada yang nanya, kok nggak ada Avengers Endgame? Itu kan bagus banget. Iya, jujur, Avengers Endgame itu punya final battle yang benar-benar epic. Mungkin final battle terbaik sepanjang sejarah film buku komik yang pernah ada. Tapi menurut aneh itu secara keseluruhan film emang nggak jelek, cuman menurut aneh biasa aja. Jadi dibanding 5 film yang aneh masukin ke list tadi, menurut aneh mungkin Avengers Endgame itu bisa masuk ke urutan ke-6. Jadi kalau misalnya ada yang nanya kenapa, kan ini udah aneh bilang ini pendapat pribadi, ini bersifat subjektif, ini murni versi aneh. Jadi kalau misalnya kalian punya versi tersendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Ya, sekian dari video hari ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang suka pop culture. Jangan lupa subscribe untuk melihat video-video aneh selanjutnya. Dan juga tulis di kolom komentar top 5 film MCU versi kalian. Dan juga berikan kritik membangun karena itu sangat membantu aneh dalam mengembangkan channel ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah. See you next time.